ini aku akan membedah satu buku yang pastinya sangat keren dan memotivasi, dan pastinya aku ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa prestasinya dan pengabdiannya. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung sambut saja narasumber kita pada hari ini. Silahkan Ibu. Di sini narasumber kita ialah Bu Ilma Wiryanti, SPD MPD, yang dimana berprofesi sebagai guru biologi dan seorang penulis yang sudah menerbitkan beberapa judul bukunya. Di antaranya yaitu Cahaya Hikmah di Langit Negeri Seribu Menara dan Thank You Allah pada Juli dan November 2020, dan juga ada Arai Gadis Kecil dari Ranah Minang dan Aneurisme Pembunuh Dalam Senyap yang akan dibedah pada hari ini. Dan selain itu juga masih banyak puluhan buku yang telah diterbitkan. Mungkin kepada Ibu, waktu saya persilahkan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Terima kasih Mora sebagai selaku moderator yang telah mengantarkan acara ini. Ya, tadi Mora sudah memperkenalkan sedikit profil Ibu. Hari ini kita akan membedah salah satu buku dari puluhan buku yang yang Ibu buat dan sudah diterbitkan. Buku itu yang akan kita bedah hari ini adalah Aneurisma Pembunuh Dalam Senyap, seperti yang kalian lihat pada layar di depan. Ya, buku ini Ibu sudah diterbitkan dari tahun 2020. Buku ini merupakan memoir. Memoir itu adalah bagian dari biografi. Kalau biografi biasanya menceritakan kehidupan seseorang dari kecil sampai dia besar, bahkan sampai dia meninggal. Kalau memoir hanya sepenggal dari kisah hidup, sepenggal perjalanan, ya. Jadi ini cerita tentang perjalanan bagaimana seorang istri menemani suaminya yang sedang menderita sakit yang sangat berat yang bernama aneurisma. Nah, buku ini sudah diterbitkan dari tahun 2022, terdiri dari 104 halaman, diterbitkan di percetakan CV Pustaka Media Guru. Jadi sudah ada nomor ISBN gitu ya. Dan ini juga sudah dicetak dalam bentuk cetakan fisik gitu ya. Namun juga diterbitkan secara online dalam Kubuku. Jadi Kubuku ID, perpustakaan online. Buku ini juga dibuat dalam bentuk e-book gitu ya. Nah, buku ini berkisah tentang bagaimana perjalanan dari suami istri untuk mencari kesembuhan, yang semula penyakit ini diduga kanker otak karena memang berada di kepala gitu ya, sehingga ketika diperiksa ini perjalanan ibu sendiri dan suami, makanya memoir. Jadi ditulis dalam bentuk novel sehingga diistilahkan dengan novel memoir. Kalau Anwar Fuadi, penulis Laskar Pelangi, kan sering menulis buku itu dalam bentuk novel biografi. Nah, kalau ini novel memoir. Kalau biografi itu seperti Hamka, bukunya yang terbaru bahkan sudah difilmkan, itu kan novel biografi Hamka. Nah, sedangkan ini novel memoir. Jadi gaya tulisannya itu tidak kaku seperti biografi yang umumnya, tapi sangat populer sehingga seperti kita membaca novel, ya. Nah, berkisah tentang penyakit yang bernama aneurisma, yang dahulunya ketika diperiksa di Surabaya, di Sanglah dan di Surabaya masih dikira kanker otak, sehingga dilakukanlah operasi. Nah, tapi ternyata setelah dibuka tulang tengkorak, dilihat lokasi yang dikira tumor otak, ternyata yang dikira tumor itu berdenyut. Akhirnya tidak bisa dioperasi karena kemampuan dokter untuk mengoperasi penyakit ini
tidak cukup gitu ya, tidak mampu, dokter bedah otak itu tidak mampu membedahnya karena ini adalah pembuluh darah di otak yang membesar. Jadi yang menekan otak yang menyebabkan Bapak pingsan, kemudian kejang-kejang, itu ternyata bukan kanker otak, tapi adalah pembuluh darah nadi yang membawa darah dari jantung menuju ke otak. Nah, sehingga ditutup kembali. Kemudian berusaha mencari penyembuhan. Sementara itu ibu disuruh untuk menyiapkan dana yang rencananya akan dibawa ke Singapura, ke luar negeri. Sehingga masih perlu waktu untuk mengumpulkan dana. Di antara waktu itu, akhirnya dokter yang semula membedah di Rumah Sakit Angkatan Laut Surabaya itu menemukan rekannya sesama dokter bedah otak yang mampu menanganinya dan sedang ada kegiatan di Indonesia, dokter dari Singapura itu, yaitu di Rumah Sakit Siloam Karawaci, Jakarta. Akhirnya ibu membawa suami ke sana dalam kondisi baru saja otaknya tengkoraknya itu dibuka gitu. Sehingga begitu sulit perjalanan untuk membawa dalam keadaan sakit begitu dari Surabaya ke Jakarta. Nah, dengan pertolongan Tuhan akhirnya kami sampai di Jakarta dan besok harinya langsung ditangani oleh dokter tersebut. Nah, berkat bantuan dari Tuhan akhirnya operasi yang kedua itu berhasil. Nah, ini sudah dalam tahap benar-benar berserah diri kepada Tuhan. Karena operasi yang pertama yang memang juga seorang dokter yang sangat hebat untuk menangani kanker otak tapi tidak mampu mengoperasi aneurisma. Aneurisma ini adalah membesarnya pembuluh darah nadi di otak, ya. Nah, puji Tuhan dengan rasa syukur yang tak terhingga, perjalanan panjang itu akhirnya membawa keberhasilan. Nah, ibu merasa inilah hikmah dari perjuangan. Jadi meskipun rasanya jalan sudah tertutup, tapi tetap harus berjuang selagi kita masih mampu berjuang. Dan akhirnya membawa keberhasilan, sehingga rasa syukur atas keberhasilan itu dan kesabaran yang harus terus kita kobarkan agar apa yang menjadi keinginan kita, cita-cita kita akhirnya tercapai. Nah, seperti ini aneurisma itu ya, penyakit yang dulu juga diderita oleh seorang atlet kita, atlet dari Sulawesi. Atlet ini kelihatan sehat sekali gitu ya, itu atletnya udah internasional, sehingga semula orang tidak mengira dia akan menderita penyakit itu. Nah, setelah pertandingannya akhirnya dia pingsan, kemudian langsung meninggal. Makanya penyakit ini disebut juga dengan penyakit seperti bom waktu gitu ya, penyakit yang membunuh dalam senyap. Karena berada di dalam kepala kita sering merasa pusing-pusing, tapi kita kira sakit kepala biasa. Demikian juga dulu dengan suami ibu. Ibu kira hanya sakit kepala biasa, diberi bodrek gitu. Ternyata setelah diperiksa, di-scan, baru ketahuan ada sesuatu di dalam otak gitu. Nah, sehingga penyakit ini disebut dengan pembunuh dalam senyap. Ya, gejalanya seperti sakit kepala yang tiba-tiba dan sangat hebat. Ini bahkan saking hebatnya itu, ibu pernah berdua dengan bapak naik sepeda motor ke Denpasar. Pas di Bedugul, di penurunan Hotel PI itu, baru saja bapak bicara, kemudian langsung hilang, kejang gitu. Masih mengendarai motor, sehingga motornya langsung jatuh, kami jatuh berdua. Nah, seperti mendadak tiba-tiba. Gejala yang lain seperti kaku leher, mual muntah, gangguan penglihatan, bahkan gangguan pendengaran. Nah, kalau kita mengalami sesuatu yang tidak sembuh, terus berulang, kita harus mencari, mendeteksi apa sebenarnya. Jangan langsung, hilang sakitnya, sudah hilang. Kalau memang sekali saja nggak masalah, tapi kalau berulang, maka gejala-gejala itu harus kita deteksi dari dini. Ini sebagai pelajaran bagi kita
ketika ada kejadian seperti ini. Jadi kita harus sering mendeteksi sesuatu. Misalnya kalian batuk lama nggak sembuh-sembuh bertahun-tahun, ya kasih obat sembuh nanti lagi berulang, itu perlu diteliti, itu perlu deteksi lebih dini. Nah, itulah kisah sepenggal cerita dalam perjalanan ibu dengan bapak untuk menyembuhkan penyakit bapak. Alhamdulillah sekarang setelah 15 tahun berlalu, bapak sehat-sehat. Bapak masih bisa melaksanakan kegiatannya sebagai peneliti karena bapak seorang peneliti di Badan Riset Inovasi Nasional. Nah, itu yang ibu sangat syukuri. Seandainya ibu menyerah di tengah jalan ketika operasi pertama nggak berhasil, entah bagaimana kehidupan keluarga ibu ketika itu anak-anak ibu masih kecil-kecil. Nah, perjuangan inilah akhirnya bapak bisa masih menemani ibu untuk dapat mendidik anak-anak, dan sekarang alhamdulillah ketiga putra-putri ibu sudah selesai kuliah, sudah bekerja, bahkan satu sudah berkeluarga. Padahal pada masa itu ketika operasi itu anak terkecil ibu itu sedang SD. Jadi dia mengikuti ujian nasional itu tanpa ibu dampingi karena ibu sedang di Jakarta menemani bapak berobat. Mungkin bagi kalian yang sudah membaca bukunya dari toleransi, mungkin bisa memahami ya kisah yang ibu uraikan itu. Nah, yang belum ya ringkasnya seperti itu. Oke? Nah, ibu kira itu saja secara garis besarnya. Ibu kembalikan ke moderator. Mungkin nanti Ibu Guru Bahasa Indonesia kita, Bu Haji Soekartia, akan membedah juga sebagian buku, dan beberapa teman kalian duta literasi sudah baca, silakan bertanya nanti tentang buku ini sehingga bisa memotivasi kita untuk menceritakan kisah perjalanan hidup kita sendiri, bahkan bisa menjadi sebuah buku. Dan ini memang juga sudah banyak dipesan. Makanya Ibu sekarang tidak punya buku fisiknya, karena waktu itu setelah dicetak, alhamdulillah semuanya habis, nggak terpikir. Akhirnya hanya e-booknya saja yang Ibu kirim kepada anak-anak duta literasi dan Bu Haji Soekartia. Demikian anak-anak sepenggal cerita tentang buku Aneurisma Pembunuh Dalam Senyap. Ibu kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya Ibu. Bisa diberikan tepuk tangan dulu. Baik, sebelum kita lanjut ke Ibu Soekartia, bisa minta penjelasannya sedikit Ibu. Ya. Untuk buku Aneurisma Pembunuh Dalam Senyap ini, awalnya itu Ibu terinspirasi atau termotivasi dari apa? Dan untuk makna dan judulnya di covernya sendiri ini, itu memiliki makna atau arti tersendiri mungkin, dan juga dari isi yang telah Ibu jelaskan dari pengalaman Ibu, keluarga Ibu, apa sih pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca seperti itu secara langsung? Ya, baik, terima kasih Mora. Benar, jadi buku ini ditulis terinspirasi dari buku-buku yang sebelumnya juga beberapa Ibu kirim. Ibu juga menulis memoir. Ini Ibu menulis ini untuk meninggalkan kenang-kenangan kehidupan mungkin bagi anak cucu Ibu nanti tentang perjalanan yang pernah kami alami, gitu ya. Bagaimana terus berjuang ketika sesuatu ujian datang, ujian yang diberikan Tuhan, kita tidak menyerah. Jadi hikmah yang dapat kita ambil dari buku ini, dari isi buku ini adalah senantiasa ketika kita diuji oleh Tuhan, seberat apapun, yang utama kita lakukan adalah bersabar. Bersabar, kemudian berikhtiar atau berusaha. Nah, kemudian apabila ikhtiar kita itu berhasil, masih belum berhasil, kita terus bersabar. Karena kita yakin pasti di balik ujian itu ada hikmah atau sesuatu yang baik yang sedang Tuhan berikan kepada kita. Selalu berprasangka baik kepada Tuhan, seberat apapun ujian itu yang kita terima. Tidak ada kata menyerah. Sadari bahwa ketika Tuhan menguji kita dengan ujian yang sangat berat, kita yakini bahwa Tuhan tidak mungkin memberi ujian kalau kita tidak mampu untuk menghadapinya. Nah, yakini bahwa saya pasti mampu menghadapinya. Kalau enggak mungkin Tuhan memberikan ujian ini. Nah, karena itu kita terus berusaha.
Nah, ketika usaha kita berhasil, kita bersyukur. Bersyukur semua usaha ini karena pertolongan dari Tuhan. Tidak ada satu helai daun pun jatuh ke tanah tanpa diketahui oleh Tuhan, tanpa seizin dari Tuhan. Begitu juga segala usaha kita, tidak ada satu keberhasilan pun tanpa direstui atau diizinkan oleh Tuhan. Nah, itu barangkali ada lagi yang Ibu belum sampaikan? Sudah ya? Nah, itu anak-anak ya. Semoga kalian juga bisa mengambil hikmah dari hasil bedah buku kita hari ini. Silakan. Terima kasih atas penjelasannya secara inti, Ibu. Dan selanjutnya kita akan kepada narasumber yaitu Ibu Sukartia untuk penjelasan atau pemaparan mengenai bedah bukunya. Untuk waktu saya persilakan. Terima kasih. Sebelum saya mau mulai, moderator saya diberikan waktu berapa menit nih? Ada batasan waktunya nggak? Kalau nggak ada, saya banyak ngomongnya. Oh, 10 menit aja. Ya, Berarti baiklah. 38. Ya. Baik, anak-anak, saya menyapa anak-anak semua ya. Ini dari kelas berapa saja ya? 10C saja. Ya. 10J. Ya. Terima kasih, berarti sehari-hari memang sudah sering bertatap muka dengan saya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ya. Semangat, harus semangat. Saya ulangi nanti. Terima kasih anak-anak ya. Pada kegiatan pagi ini luar biasa. Ini pun saya jarang menemui. Ini pun kegiatan ini saya menunggu di kampus sampai hari ini sudah 6 bulan yang lalu belum terrealisasi, yaitu bedah buku. Kampus menjanjikan, kami dari MGMB Bahasa Indonesia menulis cerpen dan akan menjanjikan bedah buku, tapi sampai sekarang belum ada. Nah, sekarang alhamdulillah kita bisa bertemu dengan narasumber yang luar biasa. Karena saya hanya diberikan waktu 10 menit, maka kegiatan bedah buku ini tolong disimak dengan baik. Karena materi-materi ini akan kalian temui pada materi bahasa Indonesia wajib. Ya, Indonesia tingkat lanjut kalau kalian nanti memilih program kebahasaan. Ya, tolong diperhatikan dengan baik ya. Bedah buku saya sedikit memberikan gambaran bedah buku, tapi ini ya, bedah buku dengan resensi berbeda anak-anak. Secara teknis itu berbeda. Kalau bedah buku baik offline maupun online selalu menghadirkan ada berserta, ada narasumber. Seperti kita ini sekarang, ya. Ya, ini tatap muka langsung kan offline itu ya. Kalau itu situasinya Zoom apa online, ya itu ada narasumber ya, menggunakan Zoom. Tapi kalau resensi itu bisa ditulis biasa, dimuat di media cetak atau media elektronik. Tidak harus bertatap muka seperti itu. Itu secara teknis ya. Ya, jadi dari segi perbedaan bedah buku dengan resensi buku. Tekniknya seperti itu. Kalau bedah buku selalu ada tatap muka, kemudian ada interaksi. Kalau resensi tidak ada, ya. Berikutnya, adapun bedah buku ya, unsur-unsurnya yaitu yang akan dibedah adalah tampilan buku secara fisik. Cuman sayang Bunda tidak ada contoh fisiknya. Ya, tolong diambilkan satu saja nak saya buku. Ya, tolong ambilkan satu buku novel boleh, mana saja boleh. Kemudian dari segi kebahasaan, kemudian dari segi isi buku itu sendiri. Apa saja boleh, silakan. Agak cepat sedikit ya. Boleh apa saja? Ya. Saya berikan gambaran sedikitnya. Ya. Oke. Nah, nanti karena buku fisiknya tidak ada alias sudah habis, maka nanti tampilan buku itu secara tayangan saja saya memberikan gambaran. Misalnya kalau dari segi kualitas buku saya kan nggak bisa di sana ya. Ya begini anak-anak, secara tampilan buku yaitu bedah buku dari segi ekstrinsik, dari segi luar, dari segi tampilan buku ini anak. Mulai dari cover, ya, mulai dari cover ini ya. Ini kan sampulnya ya anak-anak ya. Coba dilihat semua itu ya. Ya, nah. Ya, otomatis gambar yang ditayangkan itu bentuk fisiknya juga ada rembulan, kemudian ada bunga yang hanya warna hitam saja. Mungkin kulitnya coklat ya Bunda ya? Iya. Coklat ya? Ini udah persis seperti Oh persis itu ya, persis seperti itu. Jadi dari covernya seperti itu anak-anak. Ya, dari segi covernya seperti itu.
kemudian dari seni ya, itu semuanya itu dicermati dari tulisannya, kemudian dari gambarnya, cover dari apa namanya ya, gambar yang ditampilkan, ada rembulan. Nah nanti anak-anak bisa tanya, apa makna bunga itu, apa makna rembulan itu, bisa ditanyakan nanti ya, lebih banyak ditanya jawab, oke ya. Nah kemudian dari segi kualitas buku, karena bukunya nggak ada, kami tidak bisa menampilkan kualitas buku itu. Ini anak-anak, kertas yang digunakan. Kertas yang digunakan seperti apa? Apakah HVS atau ya warna coklat atau warna putih yang agak licin mengkilap? Kemudian mungkin gambar-gambar yang ditampilkan ya, apakah berwarna, apakah hanya hitam putih, ilustrasi maksud saya ya. Nah semua nanti akan ditanyakan, ada ilustrasikan gambar-gambar atau foto-foto pribadi dari beliau dengan suami ya. Nah itu dari segi ekstrinsik. Kemudian juga kalau kalian melihat itu cetakannya ya, apa namanya, lem-lemannya ya, itu juga perlu dicermati dari seorang pembedah buku. Karena apa? Novel itu kalau begitu tebal, sering kita buka kadang-kadang merotolin. Ya, kan lepas ya. Nah itu juga perlu diperhatikan dari seorang pembedah buku ya. Baik, saya lanjutkan dari segi bahasa. Bahasanya mengalir anak-anak, mudah dipahami. Kosakatanya ya, kosakatanya yang mudah dipahami. Dan yang menjadi catatan atau perhatian kalian yaitu penulis banyak menggunakan istilah-istilah kedokteran yang dengan demikian menambah wawasan pembaca. Oh, ini loh penyakit aneurisme. Saya awalnya kok, namanya cakep sekali ya. Nah, ternyata setelah dibaca, ya Allah, ternyata penyakit yang mematikan. Namanya cakep-cakep. Nah, dari halaman pertama sampai terakhir kalian pasti akan menemui istilah-istilah yang berkaitan dengan kedokteran. Apa itu MRA? Dibaca apa tuh anak-anak ya? Ada MRI, ternyata ada perbedaannya. Secara dunia kedokteran ada perbedaannya. Ya, nah itu. Kemudian karena beliau berlatar belakang muslimah, beragama Islam, kalian harus memahami unsur ekstrinsik dari sebuah tulisan itu sangat dipengaruhi oleh latar belakang penulis. Oleh karena itu, kutipan-kutipan ayat suci Al-Quran ada di sana. Istilah-istilah yang selalu digunakan dalam mengucapkan sesuatu juga ada di sana, luar biasa. Nah, seperti itu anak-anak. Itu dari segi bahasa ya. Ya, dari segi kebahasaan. Nah, Bunda ada catatan sedikit. Ya, mungkin juga diketahui ya, karena kami ini Muslim selalu mengucapkan kata Masya Allah, selalu mengatakan Insya Allah, selalu mengatakan Subhanallah. Bunda tolong dibuka halaman 75 Bunda. Ya, halaman 75. Ya, 75. Ya, bahwa di sana ya ada kata subhanallah ya. Kata subhanallah luar biasa pengetahuan dan kemampuan teknologi manusia. Kata subhanallah dan kata masya Allah itu berbeda Bunda dalam penggunaannya. Kalau masya Allah itu untuk mengungkapkan ekspresi seseorang sesuatu yang bersifat positif. Katakanlah kagum dengan ciptaan Tuhan, Masya Allah cakepnya gitu ya, kagum. Tetapi subhanallah itu untuk mengungkapkan hal-hal yang bersifat agak negatif. Misalnya ya, ini laki-laki ini, tapi dia berpenampilan seperti perempuan, pakai baju pink, pakai kutek, pakai bulu mata. Maka yang diucapkan oleh seorang muslim, subhanallah, maha suci Allah. Yang suci itu adalah Allah. Mabah manusia itu kotor dan banyak dosa. Jadi hanya itu saja saya temukan, yang lain-lainnya sudah pas gitu. Jadi di sini karena Bunda mengungkapkan subhanallah, luar biasa kagum terhadap apa itu namanya? Kemampuan manusia, kemampuan dokter. Jadi kagum.
Masya Allah ya. Jadi seharusnya Masya Allah, bukan Subhanallah. Kagum ya, berbeda ya. Masya Allah itu atas kehendak Allah, atas kehendak Tuhan. Dokter ini luar biasa, semua kehendak Tuhan anak-anak. Dokter yang mampu menyembuhkan, membantu menyembuhkan. Dokter ini kan perantara anak-anak ya. Semua keputusan kan ada yang di atas ya. Gitu ya. Jadi perlu diketahui juga ya. Nah, di sana Bunda ya. Kemudian ada satu lagi Bunda, di halaman berapa ya? Mungkin juga 103. 103. Dari segi ejaan saja. Yang lain-lain sudah pas, cuman kok ada nyantol sedikit. 103 di saat, kata di saat, 103 di saat, di saat mana ya? Kata di saat ya. Di itu bisa berfungsi sebagai kata depan, di itu berfungsi sebagai kata apa namanya, konjungsi. Nah, kan ingat ya pelajaran semester 1 ya. Nah, pada kalimat Bunda di sana, di saat. Saat adalah keterangan waktu. Kemudian didahului dengan kata di. Seharusnya untuk menentukan waktu adalah pada Bunda. Di kalimat-kalimat sebelumnya ada pada saat. Jadi waktu ya, pada ya. Itu didahului bukan di. Kalau di itu hanya untuk konjungsi, bukan ya. Di itu untuk kata depan dan sorry. Di itu untuk imbuhan anak-anak. Kan imbuhan ya. Misalnya di luar, disembunyikan ya. Di dalam kita ini kan menerangkan keterangan tempat. Di dalam perpustakaan anak-anak sedang mengikuti bedah buku di dalam. Jadi di terpisah dalam. Nah, itu ya. Nah, sekarang di sini bertemu dengan saat. Nah, maaf Bunda, secara ketatabasaan kata saat itu harus didahului kata pada. Dan kalimat-kalimat Bunda sebelumnya sudah ada kata pada. Mungkin di sana agak tergelincir sedikit. Seharusnya pada saat. Ya, pada saat ini anak-anak sedang mengikuti bedah buku. Berikan buku ini pada Bu Ilma. Jadi pada ini mengiringi keterangan waktu, mengiringi objek. Ya, saya paham ya. Nah, di situ saya temukan itu aja Bunda ya. Nah, itu aja ya. Jadi dari segi dari segi ekstrinsik sudah bagus sekali ya. Nanti misalnya kurang jelas, tugas kalian itu bertanya. Jadi ilustrasi dari cover itu perlu ditanyakan. Semuanya tuh ada artinya anak-anak. Jangan membuat cover itu nggak begitu-begitu saja. Ini juga ada artinya. Ketika kalian membuat cover sebuah buku, cover sesuatu itu ada maknanya. Ya, ada maknanya itu. Bunga, rembulan, warna itu pun juga memberikan warna. Warna itu ya, memberikan makna maksud saya. Ya, memberikan makna, ya. Itu. Kalau isi luar biasa. Sudah tidak bisa ngomong apa-apa dan saya secara nyata memang bersahabat dengan beliau. Jadi situasi realnya ya kami pernah bertemu pada saat suami Bunda pasca operasi. Nah, seperti itulah. Ya, seperti yang ada di buku. Ya, jadi pengalaman hidup yang luar biasa, seorang istri yang mendampingi, Masya Allah. Waduh, ya anak-anak, kalau saya membaca cerita teman-teman di ruang guru, kalau bukan Bu Ilmu mungkin kami sudah menyerah dan sudah pasrah dengan Tuhan saja. Itu di samping biaya yang banyak, kemudian kemauan, waktu, tenaga dan luar biasa. Ya, jadi kita tahu bahwa tidak semua yang di otak itu adalah kata. Nah, seperti itu, ya. Ada sedikit tadi Bunda menyampaikan bahwa Laskar Pelangi Ahmad Fuadi, bukan Bunda ya. Laskar Pelangi adalah ya Negeri Lima Menara Bunda. Negeri Lima Menara itu juga novel biografi dari Ahmad Fuadi. Kemudian ya, Laskar Pelangi itu ada 3 seri anak-anak, namanya trilogi Laskar Pelangi. Itu mengisahkan perjalanan penulisnya dari masa kecil SD sampai dia menjadi seorang sarjana luar negeri, yaitu Andrea Hirata. Demikian supaya semua terbagikan ya.
ulasan saya tentang bedah buku karya dari Bu Haji Ilma, aneurisme pembunuh dalam senyap. Nah, kalian nanti bisa menanyakan makna dari judul. Senyap itu apa? Kok senyap? Kenapa harus senyap? Kemudian gambar, kemudian warna, kemudian rembulan. Terima kasih untuk kita semua. Ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Sukartia atas pemaparannya. Nah, itu dia sedikit atau sepenggal pemaparan terkait buku Aneurisme Pembunuh dalam Senyap oleh Ibu Ilma sendiri. Dan di sini mungkin dari teman-teman, apakah sudah puas dengan penjelasannya? Sudah. Oke, mungkin ada yang belum dan ada yang kurang paham ya, dan mungkin ingin mencari tahu lebih dalam, entah dari isi, permaknanya, artinya, seperti yang telah dikatakan oleh Ibu Sukartia tadi. Nah, di sini saya akan membuka sesi diskusi atau tanya jawab, karena kebetulan kita juga bersama dengan penulisnya secara langsung. Nah, mungkin untuk waktu diskusi atau tanya jawab ini saya persilahkan kepada Ibu. Silakan. Oke, silahkan berdiri. Bisa diperkenalkan Namanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kadek Diana S, bisa dipanggil Diana. Izin bertanya, Bu, apa sih makna dari sampul buku Bunga yang Digenggam dan Bulannya itu, Bu? Terima kasih. Yang lain? Diana. Ya, Baik, mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Komang Krisna Putra Dinata, bisa dipanggil Krisna. Mohon izin bertanya di luar terkait novel ini. Ibu kan telah membuat berbagai macam jenis novel. Nah, apakah di setiap novel yang Ibu buat tuh ada sangkut pautnya dengan pengalaman pribadi hidup Ibu, atau ada juga beberapa novel yang di luar dari pengalaman yang Ibu alami, Bu? Sekian, terima kasih. Ada lagi? Iya. Sebentar, Bos. Ya, kamu. Kenalkan, nama saya Gede Pasak Karyawan. Izin Ibu bertanya, Ya. apa kendala Ibu dalam menulis novel ini dan berapa lama proses pembuatan novel ini? Oke. Ada lagi? Sudah dibatasi berapa? Berapa dibatasi moderator 3? Mungkin lagi satu ya. Satu lagi yang belakang. Ayo. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Gede Aldi. Aldi ya? Ya, pertanyaan saya, apa makna, apa pesan moral dan atau pelajaran yang bisa diambil dari buku Aneurisme Pembunuh dalam Senyap? Oke. Baik, terima kasih ya atas pertanyaan yang telah disampaikan. Mungkin untuk Ibu, apakah sudah siap? Ya. Waktu saya persilahkan. Ya, terima kasih anak-anak, pertanyaan kalian bagus-bagus. Yang pertama dari Diana terkait cover Biana terkait cover dari buku Aneurisme Pembunuh dalam Senyap. Ya, ini sekilas saja kalau kita lihat ini seperti melihat misteri gitu ya, gelap, sesuatu yang kelam gitu. Ada rembulannya, kemudian ada bunga hitam. Nah, ini sudah menggambarkan tentang suatu kematian. Apa kalian juga menangkap begitu? Ya? Sebenarnya ini untuk cover itu penulis tidak ikut sama sekali. Karena di sini ada tim dari percetakan yang sudah menghandle itu. Tapi dia benar-benar bisa mengambil makna apa dari isi tulisan ibu itu, menggambarkan dalam satu halaman gitu ya. Nah, ini tim desain sampul itu tim senyum namanya. Begitu juga tata letaknya. Ini dari penerbit, tim dari penerbit. Ya. Editor ini ada Ibu Mislatul Sa'diyah. Ini dosen untuk keperawatan kalau nggak salah dia di Surabaya. Ibu ini dosen akademi keperawatan kalau nggak salah itu. Makanya dia paham juga tentang istilah-istilah dalam kedokteran. Jadi ibu bersyukur sekali
Karena dari percetakan memang diberikan ke editornya yang memang punya background dari kesehatan, dan anaknya juga seorang dokter karena ibu sering berkomunikasi juga dengan dia. Jadi proses pembuatan buku ini setelah naskah kita selesaikan, kita kirim ke percetakan. Percetakan akan memberikan buku kita atau naskah kita itu kepada editor. Nah, nanti editor akan berkomunikasi dengan penulis. Mungkin dia ingin mengubah sesuatu, apakah maksudnya begini, takutnya dia salah 900 tulisan itu bisa. Karena setiap hari ibu menulis, dulu mengikuti tantangan menulis setiap hari. Jadi selama 900 hari itu berapa tahun itu? Berapa tahun kira-kira kalau 900 ibu menulis? 900 bagi 365. Berapa tuh? 3. Ya, 2 lebih ya, hampir 3 tahun ya. Nah itu. Jadi tidak ada, ibu merasa tidak ada kendala dalam menulis ini, karena ibu mencicilnya setiap hari. Seperti novel yang kemarin, Rembulan di Atas Hagia Sophia itu ditulis selama bulan Januari. Dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Ada 31 cerita cerpen. Nah, kalian juga baik membiasakan kalau memang ingin menjadi penulis, biasakan menulis setiap hari. Jadi dengan menulis setiap hari itu kita tidak terbebani. Kita sudah pertama buat kerangka besarnya, kemudian tentukan bab-babnya, nanti setiap hari babnya itu dieksekusi. Terbitkan di sosial media. Nah, nanti setelah terkumpul jadilah jadi ya. Hanya 2 buku yang memang tidak dibuat setiap hari, karena itu waktu itu dapat proyek dari Grafindo. Itu memang diselesaikan kebut itu cepat gitu, karena memang segera untuk dicetak. Itu tentang buku perikanan, tentang biologi perikanan. Kemudian satu lagi tentang kereta cepat. Itu dulu ketika ibu sedang di Jakarta, menyelesaikan itu dalam 1 minggu, 2 tulisan. Karena kita selama 7 hari itu di sana memang menulis saja kerjaannya, ya. Jadi kalau yang lainnya ibu buat dalam bentuk dicicil 1 hari. Kemudian Aldi, pesan moral apa nih dari cerita ibu? Tadi juga sudah ibu sampaikan, pesan moralnya adalah ketika kita diuji, yang pertama harus kita lakukan adalah bersabar, kemudian berikhtiar, berusaha. Ikhtiar kita kalau tidak berhasil, sabarnya dilanjutkan. Kita yakini bahwa Tuhan memberi ujian ini, pasti kita mampu menghadapinya. Kalau nggak mungkin, Tuhan kan yang tahu kita sekuat apa. Jadi jangan langsung menyerah, aduh Tuhan kok berat sekali ini ujian. Itu tandanya Tuhan memilih kita. Mungkin dia berikan ke orang lain nggak mampu menyelesaikan. Sama seperti kalian ketika akan ujian lulus SMA, ujian nasional, ujian akhir, diberikan ke kalian karena kalian mampu menghadapi. Tidak mungkin diberikan kepada anak SMP. Nah, begitu juga. Artinya kalau Tuhan memberi kita ujian, tandanya kita kalau berhasil melewati, kita naik kelas. Kan begitu ya, kita naik tingkat. Level kita naik. Mungkin kemarin kita belum begitu sabar. Sekarang Tuhan ingin menguatkan lagi kesabaran kita. Diberi lagi ujian. Gitu ya. Jadi yakini setiap ujian diberikan Tuhan, pasti kita mampu menyelesaikannya. Kalau tidak, bukan kita yang diberikan, orang lain yang akan diberikan. Kemudian kalau kita mendapatkan keberhasilan dari usaha kita itu, syukur bersyukur. Jadi sabar dan syukur ini itulah modal kehidupan kita di dunia. Itu kira-kira ya Aldi ya. Aku berharap itu pun akan menjadi satu panduan bagi kalian dalam hidup kalian. Ketika ada ujian, Guru Imam bilang pasti saya mampu menyelesaikannya. Saya akan bersabar, berikhtiar dan bersyukur. Ya? Mungkin bisa saya tambahkan yang untuk Eldi ya, terutama yang ditanyakan adalah pesan moral. Ketika kita belajar sastra, apakah itu dalam bentuk novel atau cerpen, selalu itu pasti ada pesan moral. Apa
yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca, kan begitu ya. Nah, kalau kamu sudah membaca di sana, dan ini tentang penyakit anak-anak, memberikan pembelajaran pada kita. Ya tadi, ketika orang tua kalian diberikan ujian berupa sakit oleh Tuhan, harus bersabar. Nah, Tuhan itu memberikan sesuatu tidak ngawur, anak-anak memang sudah dicatat. Dalam bukunya itu sudah dicatat, oh kamu harus sakit, oh kamu harus mati, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya wanti-wanti sama kalian, jangan mudah berputus asa. Kalian mudah sekali. Saya sedih mendengar angka bunuh diri di Bali itu banyak sekali. Rankingnya paling tinggi. Karena apa? Masalah-masalah sepele. Rapuh banget. Kalau kalian putus dengan A, berarti Tuhan memberikan jalan. Begitu. Jangan langsung putus cinta, racun ditenggak, tali dipakai ngeket lehernya, jangan ya. Kalian masih muda. Nah ini pesan moral seperti itu. Bersabar, berusaha, berdoa. Itu anak-anak ada lain-lainnya di sana. Ya. Jadi ikhtiar, sabar, berdoa, itu semuanya itu saling berkait. Ya bersabar. Kalau hari ini, oh ulangan saya kemarin jatuh, oh saya. Ya kalau enggak pernah jatuh berarti saya enggak pernah belajar. Itu yang ditinggal. Ya, jadi pesan moralnya seperti itu ya. Terutama ini adalah pesan moral dalam menghadapi ujian berupa penyakit. Nah, itu seperti apa ya? Saya juga, kalau saya sama aku ya, saya juga kadang-kadang membandingkan diri saya, dan saya mempunyai ujian yang berbeda dengan Bu Haji ini. Yang Bu Haji bukan suaminya saja, setelah ujian yang begitu berat dengan suaminya. Masya Allah, ternyata subhanallah ada ujian lagi, ada ujian lagi. Ya, kalau kita kuat, naik level. Ya, jadi di sini sangat kuat pesan moral, terutama dalam hal menghadapi penyakit. Apakah penyakit di keluarga kalian, ayah, ibu, di kalian sendiri. Jadi semangat dari tubuh kita ini membantu anak-anak, membantu penyembuhan. Ya kalau kamu membaca sanak sun, bagaimana sih penderita sakit yang suaminya Bu Irma ini, bagaimana semangat yang dia sembuh. Jadi bukan obat saja, jadi ini semangat dari diri. Kalau nggak semangat dari diri, mestinya minum obat 3 kali, hanya 1 kali. Itu agak pahit dibuang. Nah itu anak-anak dapat obat dari dokter, simpen di bawah bantal, itu nggak semangat. Dan masih saya sama aja minum obat, nggak boleh. Tetap demikian ya. Tambahan untuk Ali dan yang lain bahwa sabar, ikhtiar, kemudian tidak menyerah menjadi kita untuk tetap tegak dalam menghadapi ya roda kehidupan. Demikian mungkin ya tambahan saya. Ada lagi mungkin ya. Masih ada waktu Pak? Mungkin untuk teman-teman ada yang ingin orang. Oh sesi. Ya silakan. Berapa penanya? Silakan. Dua penanya ya. Silakan ya. Ya, siapa nih? Perkenalkan, nama saya Mariananda Adi Jayamandra dari kelas SD. Jadi izin Bu ya, saya izin bertanya. Jadi kan Ibu ini udah lama menulis, jadi kan pastilah punya motivasi awal untuk pertama kali menulis buku itu gimana Bu? Gimana Ibu dapat motivasinya Bu? Lanjut. Ya, yang buatkan ya. Kasih suaranya, Kakak Dinda ya? Dinda. Tanya, apa kelebihan dari buku ini yang membedakan buku dengan buku yang lain yang serupa di dunia? Baik. Ya, terima kasih untuk kedua penanya. Yang pertama, Ananda. Bagaimana atau dalam memulai menulis ini, bagaimana nih perjalanan Ibu, ya? Ya, Nanda ya ingin menanyakan itu ya. Ya, sebenarnya Ibu sudah menyadari bahwa Ibu tuh senang menulis. Ini dimulai dari senang membaca. Jadi dari masa kecil itu Ibu suka sekali membaca. Setiap waktu luang Ibu selalu membaca. Bagi Ibu membaca itu seperti apa ya, mendapat makanan yang enak gitu ya. Kalau orang tua pulang bawa buku itu rasanya bahagia sekali.
di antara kesibukan terus nanti selesai ngerjakan ini nanti bisa membaca. Itu membuat ibu baru merasa nanti bisa membaca aja udah senang gitu. Jadi membacanya adalah suatu kesenangan yang memang dari kecil sudah ibu dapatkan. Dulu di masa sekolah kalau ada lomba-lomba menulis, ibu sering mengikuti gitu. Itu pertama awalnya dulu. Dan setelah remaja, kemudian ibu juga coba-coba menulis cerpen dikirim ke Bobo, lu apa ya, majalah-majalahnya itu Anak Saleh gitu kayak gitu. Nah, ternyata dimuat gitu dan dapat uang. Nah, itu makin memotivasi ibu menulis. Begitu juga di zaman ketika ibu baru mulai jadi mama muda, mamut, gitu ya, menceritakan tentang bagaimana merawat anak, itu juga dimuat dan dapat duit. Nah, enak nih, cuma nuliskan kisah kita dapat uang. Dulu kan nggak seperti sekarang, udah mengirim itu gampang online. Kalau dulu tuh kan kalau kita baca majalah, oh ternyata ada perlombaan, ada permintaan artikel gitu. Nah kita tulis, kemudian kita kirim surat ke penerbit. Nah nanti kalau terbit kita akan dikirim wesel. Kalau dulu terbitnya itu dalam bentuk wesel. Nah, itu senang sekali. Nah tapi setelah mengajar, setelah ibu sibuk dengan pekerjaan, itu terlupakan. Jadi berpuluh-puluh tahun terlupakan. Setelah anak-anak ibu sudah mulai mandiri, ibu merasa punya waktu kembali. Akhirnya ibu mencari komunitas. Nah ini pentingnya kita semangat menulis itu karena berada dalam komunitas. Jadi ibu mencari komunitas namanya Media Guru. Komunitas ini sering mengadakan tantangan-tantangan. Tantangan pertama yang ibu ikuti setelah puluhan tahun tidak menulis adalah 3 hari menulis tanpa henti. Ibu ikuti. Nah, nulis juga. Ibu itu di dalam komunitas punya akun gitu ya. Jadi punya masing-masing penulis itu diberi akun. Sehingga kita bisa menulis tulisan kita di akun kita. Bahkan tulisan ibu tuh sampai dibaca itu oleh orang sampai hampir 900 orang pembaca. Karena di akun itu kita bisa mengetahui berapa nih pembaca kita, ya. Nah itu Guru Siana tadi itu Irna Wiryanti garing ya, gurusiana.id. Nah di sana ibu nulis setiap hari sampai 30 hari. Setelah 30 hari kita dikasih piagam. Berarti berhasil menulis 30 hari. Kemudian lanjut 60 hari, lanjut 90 hari, lanjut 360 hari. Itu awalnya, setahun menulis tanpa henti. Kalau berhenti saja sekali, kita ulang lagi dari nomor 1. Jadi ada tuh teman ketiduran, kan dikirim terakhir itu banyak jam 23:59. Nah dia terlewat itu baru kirim, ternyata udah jam 00 itu udah batal, dia kan tidak dianggap. Berarti dia meskipun dia udah di hari ke-200, besoknya kalau dia nulis lagi dia kembali hari pertama. Jadi itu memotivasi, memaksa kita harus nulis tiap hari supaya dapat piagam nantinya, ya. Kemudian itu Gus. Jadi berada dalam komunitas, hadapi tantangan-tantangan. Jadi kita semangat nulisnya. Akhirnya nggak terasa sampai 900 hari, ya. Kemudian Dinda, apa kelebihan menurut ibu, ya? Kalau ibu lihat di hikmahnya itu, niatnya ibu menulis buku ini untuk menyampaikan pesan-pesan moral yang ada dalam perjalanan ibu itu mungkin satu saat juga orang ingin, juga orang mengalaminya. Atau mungkin tadi Bu Haji dalam membedah buku dan menyampaikan ada istilah-istilah kedokteran, ada penjelasan-penjelasan tentang penyakit, bagaimana penjelasan tentang hidup yang sehat. Itu semua ada di buku ini dan itu juga bisa menjadi pelajaran bagi pembaca dan mungkin suatu saat dia memerlukan, dia mengingat kembali pernah membaca tentang pengetahuan itu. Jadi ibu merasa di sana kelebihannya. Ini bukan menjual kisah sedih, karena di sini nggak ada cerita bersedih-sedih, ibu. Kisah perjuangan, kisah bersabar. Karena itu benar-benar sabarnya itu udah sampai tingkat, ibu bahkan sampai memikirkan gimana suami akan dikuburkan. Saking merasa
kalau jalan ini pun tidak ada lagi, ibu akan memasrahkan pada Tuhan, menerima takdir Tuhan, seperti itu. Jadi bayangkan kepala suami udah dibuka, tidak diapa-apain, ditutup lagi. Saya tidak bisa bu, operasinya, kemampuan saya sebagai dokter bedah otak tidak cukup untuk itu, karena ini pembuluh darah. Saya mengoperasi, darah terus berjalan. Jadi perlu ahli yang benar-benar ahli gitu. Nah, kita ketemu dengan profesor ini memang ahli sekali di dunia. Dia menjadi rujukan dari dokter bedah otak seluruh dunia. Karena dia dosen guru besar dan buku-bukunya yang menjadi sumber belajar. Ya, jadi profesor namanya orang Semarang pada tahun Eka Juliantara Wahyu Pramono. Profesor ini benar-benar orang yang luar biasa. Mungkin di Andy kalian bisa mencari nanti wawancara dengan Profesor Eka Juliantara itu, dokter yang mengoperasi suami ibu. Nah, jadi hikmahnya, kelebihannya, mendapat pengetahuan tentang kesehatan, mendapat banyak hikmah atau pesan moral dari apa yang dibaca dari buku ini. Itu barangkali. Dan kekurangannya tentu juga ada ya, tadi mungkin ada kata yang mungkin dalam penulisannya mungkin terlewatkan. Bahkan ini sudah ada editornya gitu ya, itu dari sekian kata begitu banyak. Ada mungkin yang satu yang tercecer gitu ya, itu biasa dalam sebuah buku. Oke anak-anak, itu kira-kira Ibu berharap kalian juga meskipun belum membaca buku ini, tapi dari pembicaraan kita, bincang-bincang kita membedah, kalian juga dapat mengambil hikmahnya. Tapi kalau kita ingin mengakses buku itu masih bisa enggak ya? Belum kita berlangganan. Nah anak-anak bisa membaca buku Ibu di sana. Nanti minta caranya Pak Apri gimana membuka perpustakaan digital buku. Ibu juga kaget ternyata buku Ibu ada di sana. Untuk buku yang dewasa ini ada 2 buku di sana. Maksudnya bukan buku pelajaran anak-anak. Dan buku anak-anak itu ada 3 rasanya buku Ibu yang ada di buku itu. Nah, itu ya. Jadi kalian kalau mau membaca buku itu baca di buku online-nya. Karena memang maaf sekali buku cetaknya sudah habis, berencana mau cetak ulang. Oke anak-anak, terima kasih atas atensi, apresiasi kalian. Semoga kalian juga semangat mulai menulis. Ya SMA 3 bikin komunitas menulisnya nggak apa-apa. Kita bikin akun cerita juga nanti kan bisa ya Pak ya. Oke, itu kira-kira kita kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah dipaparkan. Untuk teman-teman semua dan yang bertanya tadi, apakah sudah pas semua? Sudah. Oke, saya harapkan sudah ya. Dan tidak terasa kita telah berada di penghujung acara ini. Namun sebelumnya akan ada penyerahan piagam penghargaan kepada penulis oleh Kepala Perpustakaan sendiri. Satu, dua, tiga. Terima kasih banyak. Terima kasih anak-anak. Mohon maaf kepada Bapak Ibu, beserta Ibu yang kurang berkenan bagi kalian ya. Semoga memotivasi dan terinspirasi. Ibu guru bahasa Indonesia kita, Bu Aji Sukartia. Ibu di YouTube juga ada yang dibedah, kalian boleh melihat nanti. Judulnya ini dari Baitullah. Ini yang kedua. Itu di sini di buku dalam juga ya. Iya, itu bagus sekali karena seperti Pak Haji tadi itu dari covernya, dari kertasnya, dari Baitullah mengetuk asmu 2021. Kalau kalian ingin melihat bedah buku, itu saja bedah buku Ilma Wirianti atau dari Baitullah ini
Dari Baitullah kami menuntut Asmi. Itu ada di sana bagaimana pada buku mantan pemimpin redaksi Jawa Pos. Bapak itu yang memberikan di sini dia memberikan kata pengantar di buku ibu. Nah itu ya, jadi kalian bisa nanti di sana membaca. Oke, silakan ditutup. Baik, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada penulis Ibu Ulma dan juga pembedah buku Ibu Sukartia. Serta saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sebagaimana peserta yang telah hadir di kegiatan atau acara bedah buku kali ini. Saya selaku moderator mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan hari ini ada kesalahan yang menyinggung. Akhir kata, saya Devina Mora selaku moderator hari ini pamit undur diri. Salam literasi. Salam literasi.